Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rosi Islamiati, dosen Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang etika dan format penulisan karya ilmiah. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang etika penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, kita tidak hanya bertanggung jawab atas isi. Jadi kita juga bertanggung jawab atas teknis penulisan. Nah, teknis ini berkaitan dengan yang pertama, kaidah penyebutan sumber tulisan yang jelas dan lengkap. Jadi kalau teman-teman misalnya tidak menyebutkan sumber tulisan yang jelas dan lengkap, itu tandanya teman-teman tidak memperhatikan etika penulisan karya ilmiah. Yang kedua adalah memenuhi kaidah penulisan yang berkaitan dengan teknik mengutip, penulisan kata, frasa, dan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam buku Nasuca tahun 2009 halaman 53 sampai 54. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika kita menulis karya ilmiah antara lain adalah plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme merupakan salah satu bentuk kecurangan dalam akademik. Secara etimologis atau secara bahasa, plagiarisme berasal dari bahasa Inggris, yakni plagiarism, yang artinya menjiplak. Adapun bentuk dari plagiarisme ada kopas atau copy paste, mengikuti gaya penalaran, dan juga mengambil materi audio atau visual dari orang lain. Hal-hal inilah yang harus dihindari oleh kalangan akademisi. Yang pertama, kopas atau copy paste, yakni mengambil teks, data, atau gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan terhadap sumber secara benar dan lengkap. Gampangnya ya teman-teman itu ngambil teks dan tidak memparafrase, kemudian mengambil gagasan orang lain atau idenya tapi tidak menyebutkan sumber-sumbernya. Teman-teman tidak memberikan catatan kaki atau tidak memberikan daftar pustakanya secara lengkap. Yang kedua adalah mengikuti gaya penalaran, yakni menyajikan struktur atau tubuh utama gagasan atau mengambil ide dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu orang yang menulis langsung gagasan tersebut, kemudian kita klaim sebagai gagasan sendiri. Karena apa? Karena teman-teman yaitu tidak memberikan sumber yang jelas dari mana teman-teman mendapatkan tulisan itu. Jadi secara tidak langsung ya teman-teman mengakui tulisan yang bukan tulisan kalian sebagai tulisan kalian karena kalian tidak menyebutkan sumbernya. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah mengambil materi audio atau visual orang lain. Artinya di sini teman-teman misalnya mengambil teks-teks YouTube tapi tidak memparafrasenya atau tidak memberikan sumbernya. Sebenarnya mengambil materi audio atau visual orang lain itu bisa saja, boleh saja, hanya saja kalau misalnya teman-teman pengen menulisnya secara sama dengan apa yang ada di audio atau visual orang lain itu, maka ketentuan penulisannya sesuai dengan kaidah kepenulisan di dalam Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam itu menjorok ke dalam dan juga fontnya berukuran 12 dan juga diberikan tanda kutip. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Selanjutnya tentang memparafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa rujukan yang memadai terhadap sumber. Selanjutnya adalah menggunakan teks yang pernah dituliskan sebelumnya, yakni menggunakan teks yang mirip dengan teks yang pernah dituliskan sebelumnya tanpa ada perbedaan kata-katanya begitu. Lalu bagaimana sih cara kita menghindari plagiarisme? Yang pertama adalah mengembangkan kejujuran, to be honest. Jujur di dalam lingkungan akademisi itu artinya teman-teman ya kalau memang itu bukan tulisan asli teman-teman hanya mengutip di surat kabar, berita, jurnal dan lain-lain ya teman-teman harus jujur bahwasanya itu bukan tulisan kalian. Dengan apa? Dengan melibatkan sumbernya atau menuliskan sumbernya secara langsung. Yang kedua, tentang menguasai masalah sehingga mampu menyusun organisasi tulisan. Jadi sebenarnya teman-teman harus menguasai apa yang ingin teman-teman tulis terlebih dahulu, baru teman-teman mengungkapkan ide-idenya
begitu. Jadi teman-teman bisa explore sendiri tentang ide-ide kalian atau pendapat-pendapat kalian yang akan kalian tuliskan di karya ilmiah. Selanjutnya, mengutip, memparafrase atau meringkas pikiran orang lain dengan menuliskan sumbernya atau body note, footnote, daftar pustaka juga bisa. Menyesuaikan dengan pedoman penulisan yang sudah berlaku. Kalau kita ya pakainya pedoman penulisan proposal atau skripsi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Yang B, yakni format penulisan karya ilmiah. Contoh format penulisan karya ilmiah. Yang pertama tentang bahan dan jumlah halaman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman sudah luring, kemudian diminta hard file makalah oleh dosen, ketentuannya adalah bahan berupa kertas HVS 80 gram beratnya, berukuran kuarto 21,5 cm x 28 cm, berwarna putih dan tidak bolak-balik. Jadi kalau makalah itu tidak bolak-balik, tetapi kalau nanti skripsi, filenya atau hard filenya itu tidak lagi berbentuk kertas HVS dengan ukuran A4 itu ya, tetapi menggunakan atau hard file yang dikumpulkan itu berupa buku yang ukurannya B5. Kemudian untuk penulisan makalah, jumlah halaman minimal 15 sampai 25 atau 15 sampai 20 cukup. Untuk skripsi minimal 60 halaman. Jadi paling tidak bab 1 ada 15, bab 2 ada 15 dan seterusnya. Atau bisa juga tergantung dengan kebutuhan uraian, atau bisa juga melebihi 60 halaman, tapi jangan kurang dari 60 halaman. Kedua, ketentuan penulisan. Jadi, karya ilmiah disarankan menggunakan huruf Times New Roman atau Arial 12. Kalau kita penulisan makalah dan juga skripsi pakainya jenis huruf Times New Roman dengan font atau ukuran fontnya 12. Kemudian untuk pengetikan judul dalam halaman sampul luar, sampul dalam menggunakan Times New Roman 16. Intinya kalau judul dalam kemudian sampul itu pakainya Times New Roman dengan ukuran font 16. Dan untuk istilah asing ditulis dengan huruf miring atau italik. Jadi saya tekankan istilah asing itu tidak hanya yang berbahasa Arab atau bahasa Inggris ya, tapi juga tulisan-tulisan misalnya bahasa-bahasa daerah itu juga ditulis huruf miring. Tetapi kalau kata-kata baku yang ada di dalam bahasa Indonesia itu tidak perlu ditulis miring. Untuk transliterasi huruf Arab ke dalam tulisan Latin secara konsisten digunakan berdasarkan satu ketentuan. Kemudian penulisan lambang maupun huruf-huruf tertentu yang tidak terdapat di dalam huruf Times New Roman bisa menggunakan Times New Arabic. Kemudian penggunaan huruf kapital untuk nama, singkatan, judul bab berpedoman pada tata tulis sebagaimana yang diatur di dalam PUEB. Untuk ketentuan spasi dan batas-batas tepi pengetikan sebagai berikut. Pertama, seluruh naskah ditulis dengan jarak 2 spasi, kecuali jarak antara judul bab dan subbab adalah 1 spasi. Kutipan langsung yang lebih dari 5 baris diberi 1 spasi dan ditulis pada alinea tersendiri. Kutipan langsung yang kurang dari 5 baris diintegrasikan ke dalam teks, jadi tidak perlu ditulis di dalam paragraf tersendiri dan diberi tanda petik ya, tetap diberi tanda petik. Kemudian catatan kaki dan daftar pustaka ditulis dengan jarak 1 spasi, tapi antara daftar pustaka buku yang satu dengan buku yang lain itu diberi jarak 2 spasi. Selanjutnya untuk alinea baru atau paragraf baru dimulai 7 ketukan dari baris atau dari batas margin sebelah kiri atau 7 spasi. Selanjutnya untuk batas margin 4433 atas, kemudian kiri,
kanan dan bawah, jadi 4, 4, 3, 3. Selanjutnya untuk penulisan bab, subbab, dan anak subbab diatur sebagai berikut. Pertama, nomor urut bab ditulis dengan angka Romawi diletakkan secara simetris atau center di tengah di atas nama bab. Kemudian yang kedua, nama bab ditulis atau diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan atau di bold. Kemudian diletakkan di tengah atau center tanpa titik. Nomor 3, nomor urut subbab ditulis dengan huruf kapital secara alfabetis, artinya urut ya. Kemudian yang keempat, setiap kata dalam judul subbab diawali dengan huruf kapital. Yang kelima, penulisan nomor anak subbab ditulis dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ketentuan yang keenam adalah penulisan anak subbab dimulai tegak lurus di bawah huruf pertama subbab. Penulisan judul anak subbab diawali dengan huruf kapital. Dan terakhir, penomoran setelah anak subbab sebagaimana contoh berikut. Nah, ini saya berikan contohnya bagaimana penulisan di dalam suatu bab. Baiklah, selanjutnya yang C, tata cara penulisan sumber. Nah, sumber ini ada 3, ada kutipan, kemudian ada catatan kaki, dan daftar pustaka. Yang pertama kita bahas tentang kutipan. Kutipan itu ada 2, ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yang sama dengan aslinya dalam susunan kata, tanda baca maupun ejaannya itu ditulis dengan, misalnya kutipan berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, atau bisa juga dia tidak usah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetap menggunakan bahasa asing. Untuk kutipan tidak langsung itu biasanya hanya diberikan atau ditulis sumbernya pada catatan kaki. Berikut contoh dari kutipan langsung dan tidak langsung. Ini misalnya ada contoh tentang penerjemahan atau terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu ditulis menjorok ke dalam, kemudian spasinya 1 aja. Kemudian tetap pakai Times New Roman dan pakai tanda petik. Kemudian ini ada kutipan-kutipan dari misalnya buku, tapi dengan bahasa buku, jadi tidak diparafrase. Itu ketentuannya juga sama, harus ditulis menjorok ke dalam. Yang kedua tentang catatan kaki. Jadi di sini kita akan membahas tentang nama pengarang. Jadi di dalam catatan kaki, nama pengarang itu tidak dicantumkan gelarnya. Kemudian yang kedua, pengarang yang memiliki nama lebih dari 2 suku kata itu harus dibalik, serta ditulis secara konsisten dan benar. Termasuk jika memiliki singkatan, misalnya JJ, J.J.RAS, R-nya besar, A kecil, S kecil. Nah, itu ditulis secara konsisten. Kemudian yang ketiga, pengarang yang terdiri atas 2 orang dicantumkan semua. Tetapi kalau lebih dari 3 orang itu bisa ditulis dengan tambahan DKK. Misalnya Rosi Islamiati DKK. Tetapi jika misalnya di antara ketiganya itu ada yang dianggap sebagai editor, maka disingkat, diikuti dengan singkatan ED di dalam tanda kurung ya. Kemudian yang kelima, jika tidak ada nama pengarangnya, yang dicantumkan adalah nama lembaga, badan, perkumpulan, dan lain-lain. Selanjutnya untuk ketentuan nama buku, majalah, jurnal, surat kabar, itu yang pertama nama buku, kamus, ensiklopedi, majalah, jurnal, dan lain-lain ditulis dengan huruf miring. Kemudian penulisan judul harus lengkap termasuk subjudulnya.
Nah, ini perhatikan contohnya ya. Misalnya yang A itu buku dengan satu orang pengarang, maka ditulis pengarangnya semua. Kemudian judul bukunya itu ditulis dengan huruf miring. Kemudian nama kota, nama penerbit, dan juga tahun dan halamannya atau disingkat HLM. Kalau ketentuan untuk penulisan karya ilmiah yang terbaru sepertinya tidak menggunakan HLM, langsung dengan nomornya saja. Untuk contoh yang lainnya teman-teman bisa simak sendiri, nanti saya akan bagikan PPT-nya. Kemudian untuk majalah dan jurnal diatur sebagai berikut. Nama pengarang kemudian diikuti dengan judul artikel di antara dua tanda kutip. Kemudian nama majalah dan jurnal dicetak miring. Selanjutnya nomor seri penerbitan ditulis dengan angka Romawi besar. Bagian dan tahun penerbitan, kemudian nomor halaman yang dikutip. Nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian untuk surat kabar ini ditulis Dodi Mantra misalnya, kemudian koma, tanda kutip, judul buku, judul tulisannya, kemudian termuat di mana misalnya ini di dalam Kompas 3 September 2012 dan di halaman 7. Kemudian untuk karangan yang tidak diterbitkan ditulis sebagai berikut. Misalnya ini adalah contoh skripsi ya. Widyatama Adiana, ini nama penulis skripsinya. Kemudian judulnya di tanda kutip, memahami hakikat manusia untuk meraih kesuksesan finansial. Skripsi Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta 2006 halaman 67. Kemudian untuk ensiklopedi ditulis ditulis nama pengarang, artikel, judul, jilid, dan halaman yang dikutip. Dan untuk wawancara juga begitu. Selanjutnya untuk sumber dari internet, kemudian referensi dalam bentuk CD, nanti teman-teman bisa simak sendiri ya. Ini misalnya tulisannya Ahmad Syafi'i Ma'arif, judulnya Nabi Orang Termiskin, dalam di mana diterbitkan di nasionalkompas.com, dan kapan diakses, kalau perlu juga ada jamnya, kapan jam diakses itu perlu juga untuk di blow up. Nah, selanjutnya teman-teman bisa simak sendiri ya ketentuan-ketentuan yang lain. Nah, ini adalah contoh dari salah satu tulisan di tesis kakak kelas kalian, bagaimana beliau kemudian menulis catatan kaki sesuai dengan kaidah kepenulisan. Ini adalah tesis tahun 2020, jadi masih terbaru juga begitu. Kalau tesis-tesis di tahun 2021 atau skripsi banyak yang belum diterbitkan di perpustakaan. Kemudian yang terakhir tentang bagaimana cara menulis daftar pustaka. Ini adalah rangkaian terakhir di dalam pengutipan atau penulisan sumber. Yang pertama disusun secara alfabetis, artinya urut sesuai dengan alfabet ya, dan tidak perlu diberi nomor urut. Kemudian nama pengarang itu harus dibalik. Selanjutnya nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat atau kota terbit itu ketentuannya sama, berlaku untuk jurnal, ensiklopedi, kamus, dan surat kabar. Selanjutnya halaman yang dikutip itu tidak perlu ditulis kembali, tidak seperti catatan kaki ya. Kemudian setiap awal kata benda itu harus ditulis dengan huruf kapital. Judul buku harus ditulis dengan huruf miring atau italik. Jaraknya tetap ya 2 spasi, tetapi untuk nama yang pertama dengan judul buku yang kedua itu 2 spasi. Kemudian baris pertama dimulai dengan nama akhir pengarang diketik pada baris margin biasa. Selanjutnya ditulis dengan 7 huruf menjorok ke dalam. Kemudian jika nama pengarang itu sama dan judul bukunya itu berbeda, cukup ditulis 1 ya.
dan selebihnya ditulis horizon sepanjang 7 ketukan. Kemudian khusus daftar informan dicantumkan pada halaman tersendiri. Nah, ini adalah contoh daftar pustaka, nanti teman-teman bisa lihat kembali. Baiklah, ini adalah referensi saya dalam mengajar bahasa Indonesia kali ini, yakni bukunya Ibu Adib, Metode Penulisan Karya Ilmiah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan pada sesi diskusi WAG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.